Di saat mereka sedang bercanda gurau, ayah dari Xiao Er datang ke sana. Xiao Er yang melihat sang ayah memilih pergi dari sana. Kita pun dibawa flashback ke masa lalu, yang di saat dulu, klan Gu milik ayahnya Xiao Er ini sedang terkena bencana. Maka dari itu sang ayah terpaksa menitipkannya ke klan Xiao agar anaknya itu selamat. 我要回家，爹。薰儿，爹以后每年都来。 Xiaoyan mencoba membujuk adiknya itu agar mau bertemu dengan sang ayah di luar sana. Sikap Xiao Er di sini seperti acuh tak acuh, karena bagaimanapun juga ia sudah ditinggal oleh sang ayah sejak kecil. Tentu saja ia merasa kesal dengan ayahnya karena tidak pernah mengunjunginya hingga ia beranjak dewasa. 这么多年没见，我当然长大了。 Di sini sang ayah mengajaknya untuk pulang karena permintaan kakeknya. Klan Gu saat ini sedang diserang oleh klan Aula Jiwa, dan si kakek ingin menjadikan Xiao Er menjadi ibu naga agar bisa melawan klan Aula Jiwa. Selama ini, permintaan si kakeklah yang menyuruh Xiao Er tinggal di klan Xiao, karena Xiao Er nantinya akan dijadikan ibu naga. Ayah dan ibunya tidak pernah setuju untuk meninggalkan Xiao Er, namun dari perintah si kakek, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengarkan hal tersebut, Xiao Er pun akhirnya mau pulang ke kampung halamannya. Di saat ia hendak berpisah, Xiao Er memeluk Xiaoyan dan berjanji akan kembali lagi. Ia pun memberikan salah satu permata, dan permata itu merupakan jantungnya Xiao Er. Apabila terjadi apa-apa dengan permata itu, tandanya Xiao Er dalam bahaya. Mereka pun akhirnya berpisah setelah sekian lama bersama. Singkat cerita, di saat malam, sepupu dari Xiaoyan mengajaknya ke suatu tempat. Ternyata tempat itu terdapat seseorang dari klan Xiao, bisa dikatakan leluhur klan Xiao yang sudah hidup selama 1000 tahun. Dan para sepupunya ini menyuruh Xiaoyan untuk bertemu dengan leluhur tersebut, karena hanya Xiaoyan keturunan klan Xiao yang pantas bertemu dengan leluhur. Ia pun masuk ke dalam. Di sana ia melihat banyak sekali gulungan jurus dan teknik dari klan Xiao. 一位萧家的先祖，他的精魂未灭。 Di lain sisi, klan Xiao sedang diserang oleh seorang kakek-kakek tua, dan kakek tua ini merupakan salah satu dari ke-13 prajurit dari klan Awan Berkabut yang sangat hebat. 罐子，各位委屈一下吧，用一口，好不好？请教了。 云岚宗13殿长老，您是哪一位？我是哲云手。 Di sini ia akan menghancurkan klan Xiao atas perintah dari Yusan. Ia pun memberikan ancaman dan besok hari ia akan kembali lagi untuk membunuh mereka semua. Sedangkan Xiaoyan sendiri mengambil semua gulungan di sana dan diberikan kepada guru tua. Di malam hari, tiba-tiba beberapa prajurit dari klan Xiao diserang oleh klan Awan Berkabut, yang membuat mereka meninggal di tempat. Merasa situasi sudah tidak memungkinkan, ketua klan Xiao menyuruh para prajurit dan penduduknya untuk segera pergi dari sana untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Awalnya mereka tidak setuju, mereka memilih untuk melawan klan Awan Berkabut. Namun ketua klan Xiao tidak mau peperangan terjadi, mengingat kekuatan klan mereka sudah sangat lemah. Keputusannya pun sudah bulat, dan mereka satu persatu mulai meninggalkan klan Xiao. 我一个人在这儿等他们。
Dan kini masa kehancuran klan Xiao sudah terjadi. Xiaoyan sendiri tiba-tiba tertidur gara-gara membaca isi gulungan itu. Ia pun terjatuh dan menembus hingga ke dalam tanah. Keesokan harinya, si kakek tua itu kembali. Namun sekarang tersisa ketua klan Xiao yang sudah pasrah kalau ia hendak dibunuh. Kakek tua itu pun tertawa sambil mengatakan kalau klan Xiao tidak pantas menjadi salah satu dari kelima klan. 小家无非如此了，你这样的废物，不配位列五大家族。Singkat cerita, Xiaoyan diserang oleh seseorang. Ia pun mencoba melawan, namun ia dengan mudah dikalahkan oleh pria di sana. Ternyata orang itu adalah leluhur klan Xiao yang sudah hidup 1000 tahun, bahkan lebih tua dari guru tua. 挑战那小子留书给我。萧家子孙萧炎叩见先祖。 Pria tua itu ternyata memakan pil tidur dan selama 60 tahun sekali ia akan terbangun, namun hanya 30 hari saja, dan setelah itu ia akan kembali tertidur di dalam peti. Pria itu meminta Xiaoyan menunjukkan kekuatannya, namun tidak ada satupun serangan Xiaoyan berhasil mengenai pria di sana. Pria itu mengatakan ia akan mengajari teknik jurus klan Xiao yang sangat hebat, asalkan Xiaoyan bisa mengalahkannya. Ia pun memberikan Xiaoyan waktu 30 hari. Apabila Xiaoyan tidak bisa mengalahkannya, ia tidak akan mengajarkan teknik jurus klan Xiao kepadanya. Bahkan Xiaoyan sendiri juga dipastikan tidak akan bisa keluar dari sana. Di lain sisi, klan Gu sedang diserang oleh klan Aula Jiwa yang membuat ayah Xiaoer terluka. Untung saja Xiaoer datang ke sana untuk membantu sang ayah. 这码头快掩护元帅先走！ Lalu Xiaoer bertemu dengan si kakek. Di sana, sang kakek berkata akan mengirim Xiaoer pergi ke lembah, tempat tinggalnya Ibu Naga. Karena Xiaoer merupakan satu-satunya keturunan klan Gu yang bisa menggantikan posisi Ibu Naga, agar bisa melawan klan Aula Jiwa yang saat ini sedang menyerang klan mereka. Terlihat kapal milik klan Aula Jiwa sudah mengepung tempat tinggal mereka yang setiap waktu bisa menyerang mereka. Singkat cerita, hari-hari Xiaoyan dihabiskan untuk melawan dan mengalahkan pria di sana. Namun semua jurus dan teknik yang sudah ia pelajari masih belum bisa membuat pria itu kalah. Xiaoyan pun menjadi bimbang karena ia sudah berada di sana selama 15 hari. Dan apabila dalam waktu 30 hari ia tidak bisa mengalahkannya, ia akan berada di sana selamanya. 你在30天内打过我，确实有点难为你。你在这陪我睡1个甲子2个甲子的，说不定就能打过我了。这床差不多了，你要不要去试？ Sang ayah menunjukkan sebuah peta agar Xiaoer bisa pergi ke lembah tempat tinggal Ibu Naga. Ibu Naga ini bisa dikatakan pemimpin klan Gu. Namun lembah itu sangat berbahaya, yang dimana siapapun yang masuk mereka bisa terkena ilusi, bahkan bisa membuat orang menjadi gila. Sang ayah pun meminta Xiaoer untuk berhati-hati. Xiaoyan mencoba membujuk guru tua agar meminjamkan sedikit kekuatannya, agar bisa mengalahkan leluhurnya. Namun guru tua tidak bisa melakukan itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba ia menyadari sesuatu hal. Di saat ia melihat kalung permata milik Xiaoer, ia melihat permata itu menjadi retak. Guru tua mengatakan apabila permata itu retak, berarti nyawa pemiliknya saat ini sedang dalam bahaya. Xiaoyan pun menjadi khawatir kepada Xiaoer saat ini. 'Singkatnya, Xiaoer mulai menelusuri lembah tersebut, dan benar saja, ia tiba-tiba terkena ilusi. Ia pun melihat dirinya yang saat dulu ditinggal oleh sang ayah, dan ia juga melihat Xiaoyan yang tiba-tiba membencinya. Ia pun bersedih dan hampir saja termakan ilusi tersebut. 从今以后，
们两个再也没有关系。小远哥哥，小远哥哥，小远哥哥。 Namun ia terus berlari sambil diiringi petir yang menyambar. Xiaoyan pun tanpa henti melawannya, namun tetap saja ia masih belum mampu untuk mengalahkan pria tersebut. Pria leluhur itu marah karena Xiaoyan menggunakan jurus dan teknik dari berbagai klan. Karena selama 1000 tahun ia hidup, ia sudah mempelajari seluruh jurus dan teknik dari berbagai klan. Namun semua teknik dan berbagai klan tidak ada yang kuat, kecuali teknik dari klan Xiao. Oleh karena itu, ia menyuruh Xiaoyan untuk mengalah dan ikut bersamanya tidur selama 60 tahun sambil belajar bela diri agar menjadi kuat. Xiaoyan menolak hal tersebut. Ia tidak membutuhkan kekuatan yang besar. Ia juga tidak perlu menjadi nomor satu. Yang ia butuhkan saat ini, teknik dan jurus dari klan Xiao yang ingin ia pelajari agar bisa menyelamatkan teman-temannya dan klan Xiao di luar sana. Karena saat ini, mereka sangat membutuhkan Xiaoyan. Pria leluhur itu pun kesal. Ia pun pergi sambil mengatakan, "Kalahkan aku dulu." Baru ia mau melepaskan Xiaoyan. Singkat cerita, waktu tinggal 10 hari lagi sebelum genap 30 hari. Namun Xiaoyan masih belum bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, ia pun sedikit merasa frustasi.你留着，看到他就像看到我一样。 Lalu di klan Gu, di saat itu tiba-tiba Fan Long datang ke sana dan menyerang mereka. Ternyata Fan Long saat ini telah memiliki mutiara hidup milik Ibu Naga, yang membuat Ibu Naga sampai saat ini tidak bisa keluar tanpa mutiara itu. Fan Long mengatakan kalau klan Gu tidak mau dimusnahkan, si kakek harus meminum darahnya dan menjadi pengikutnya. Kalau si kakek mau melakukan itu, ia akan melepaskan para penduduk klan Gu. Si kakek yang sudah tidak ada pilihan lagi lalu menyerah dan mengikuti perintah dari Fan Long. Ia pun meminum darah Fan Long. 多谢范老大人赐血。今后古族一直归魂殿所。 Di saat malam, Xiao Er tersadar dan ia akhirnya bertemu dengan Ibu Naga. Ternyata Xiao Er hampir saja meninggal di lembah. Untung saja Ibu Naga datang menyelamatkannya. Di sini Ibu Naga mengatakan kalau permata kehidupan miliknya sudah dicuri oleh Fan Long. Maka dari itu ia tidak bisa keluar dari sana. Karena Xiao Er sudah berada di sana, ia pun memberikan kekuatan naga dari klan Gu kepadanya dan memberikan sebuah panah. 法力大起，那怎么办？我出不去，血脉就要继承我的意志。我用不上了，你也拿去吧。 老祖宗，这是3000雷动。天宫亦是龙母身份的象征，其上发出的剑能破天下一切邪祟。 Sekarang Xiao Er sudah resmi menjadi Ibu Naga dan wanita itu meminta Xiao Er untuk mengalahkan klan Aula Jiwa dan mengambil kembali permata kehidupan milik klan Gu. 你去杀了他。 Karena merasa bersalah, si kakek pun berniat bunuh diri karena ia tak mau menjadi aib bagi klan Gu. Ia pun menghancurkan permata kehidupan miliknya dan seketika si kakek langsung meninggal di tempat.
Ayah Xiao yang melihat itu menjadi sangat bersedih. Dengan penuh dendam, ia pun menyerang prajurit klan Aula Jiwa seorang diri. Ia pun bertempur seorang diri untuk mengalahkan klan Aula Jiwa. Dan part ke-12 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.